Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu Paskah yang kelima tanggal 10 Mei tahun 2020, kita semua baik warga dewasa maupun warga anak akan menerima sakramen perjamuan atau perjamuan kudus. Dalam pelayanan sakramen perjamuan yang akan kita terima kali ini, tentu ini satu hal yang istimewa karena kita lakukan di rumah masing-masing. Dan ketika kita melakukan di rumah masing-masing, perlukah persiapan untuk masuk di dalam perjamuan Tuhan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu sakramen. Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam sakramen biasanya dipakai materi atau benda pelayanan yang berupa air, ini untuk sakramen baptis, roti dan anggur, itu untuk pelayanan sakramen perjamuan. Dan materi atau elemen-elemen ini sebetulnya hal yang biasa saja, hal yang lumrah. Namun karena dalam ibadah ini air, roti, dan anggur telah dipilih dan ditetapkan sebagai alat atau pertanda atau simbol untuk melambangkan tubuh dan darah Yesus Kristus yang dikorbankan untuk menyucikan dan menebus dosa, serta lambang persekutuan Yesus Kristus dengan jemaatnya. Karena pemaknaan elemen-elemen tersebut, untuk menandai adanya karya penebusan Yesus Kristus yang begitu agung, begitu kudus, maka pelayanan yang demikian itu disebut dengan sakramen. Sakramen berasal dari kata sacri, dari bahasa Latin yang berarti sakral atau suci. Pemaknaan atas materi-materi atau benda-benda ini menentukan sikap hormat kita terhadap perjamuan kudus. Sebagai ilustrasi sederhana, jika kita membeli 2 lembar kain warna merah dan warna putih, ketika 2 lembar kain ini masih berupa 2 lembar dan kita tidak satukan, maka kita bebas menggunakan atau memperlakukan kain ini. Tetapi jika 2 lembar kain ini kita satukan menjadi bendera merah putih, maka tentu kita tidak bisa lagi sembarangan memperlakukan kain ini. Karena bendera merah putih sudah menjadi simbol kewibawaan atau harga diri negara kita. Jadi kita tidak boleh memperlakukan dengan seenaknya. Demikian pula halnya dengan roti dan anggur dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu, pelayanan sakramen harus selalu dilakukan gereja secara teratur. Mengingat bahwa diadakannya sakramen itu berdasar pada ketetapan bahkan perintah Tuhan Yesus sendiri, sehingga harus kita patuhi. Di samping itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sakramen adalah inti dari iman orang percaya yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan dan pertumbuhan iman. Oleh karena itu, keikutsertaan kita di dalam sakramen perjamuan merupakan satu hal yang sangat penting. Dan ibadat yang di dalamnya dilayani sakramen perjamuan merupakan ibadat yang istimewa. Mengapa? Karena dalam ibadat sakramen perjamuan yang tidak kita lakukan setiap saat kita sejujurnya, kita telah berjumpa secara khusus dengan kekudusan Tuhan. Apakah ini berarti bahwa dalam ibadat minggu biasa kita tidak berjumpa dengan Tuhan? Sebuah ilustrasi sederhana demikian. Setiap hari mungkin kita bisa bertemu dengan keluarga kita, dengan sanak saudara, bermain,
bernyanyi bersama, bersenda gurau, memasak bersama. Namun ketika ada anggota keluarga yang menikah misalnya, tentu suasana rumah kita akan menjadi berbeda. Bahkan bukan hanya suasana rumah, tetapi juga suasana hati setiap anggota keluarga dipenuhi dengan sukacita. Ada berbagai macam persiapan yang dilakukan. Entah itu persiapan mental, hati, pakaian, dekorasi, dan lain sebagainya. Demikian pula halnya dengan peristiwa khusus di dalam ibadat sakramen perjamuan. Menyadarkan kita terhadap ketidakberdayaan kita dibanding dengan kekudusan Tuhan. Oleh karena itu, sakramen perjamuan yang dilayangkan adalah satu hal yang istimewa. Merupakan sarana yang amat baik bagi kita untuk mawas diri. Bukan sekedar menyadari berbagai kekurangan kita, tetapi memiliki semangat untuk perubahan, memperbaharui hidup, dan semangat pembaharuan. Sehingga ketika kita menerima sakramen perjamuan, disinilah pentingnya hati yang sungguh-sungguh terbuka untuk kehadiran karya Kristus dalam kehidupan kita. Sudah merupakan kebiasaan di gereja untuk senantiasa mengingatkan kita semua mempersiapkan hati dalam menghadiri perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 27 mengatakan, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Lalu bagaimana kita dapat mempersiapkan hati untuk mengikuti perjamuan kudus? Yang pertama, mari kita datang dengan menguji diri kita sendiri. Hendaklah tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. 1 Korintus 11 ayat 28. Marilah kita dengan seksama menguji diri kita. Bukan dengan membandingkan dengan orang lain, melainkan dengan firman Tuhan. Menguji diri sendiri bukanlah hal yang mudah, karena berarti kita harus mau berhadapan dengan setiap dosa dan kelalaian yang firman Tuhan tunjukkan terhadap kita. Yang kedua, mari datang dengan pengertian. Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budi atau pengertian. 1 Korintus 14 ayat 15. Perjamuan kudus ini dilakukan agar kita kembali mengingat bahwa perjamuan kudus bukanlah urusan sepele, tetapi salah satu sarana di mana Allah menyalurkan anugerahnya kepada kita dengan mengingat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari datang dengan kerinduan hati. Di malam Yesus mengadakan perjamuan kudus yang pertama, ia sendiri berkata, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah. Lukas 22 ayat 15 sampai dengan 16. Jemaat yang dikasihi Tuhan, resapi kata-kata Tuhan Yesus tersebut yang adalah pendiri dan pusat dari perjamuan kudus. Ia sendiri merindukan datang serta menikmati perjamuan dengan para murid, dengan kita semua.
Jika Tuhan Yesus sendiri rindu akan hal itu, bagaimana dengan kita? Terlebih lagi, harusnya kita mempunyai kerinduan yang sungguh-sungguh untuk masuk menerima sakramen perjamuan. Kerinduan menikmati berkat Tuhan. Kita merindukan Tuhan Allah sendiri hadir melalui roti dan anggur yang akan kita terima. Yang keempat, mari kita datang dengan bertobat. Sakaria 12 ayat 10 mengatakan demikian. Mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka ikat, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Kristus yang diremukkan bagi kita hanya dapat diterima dengan hati yang remuk, hati yang benar-benar merasakan bahwa kita adalah orang yang berdosa. Tetapi tidak ada gunanya juga jika kita hanya mengakui dosa, jika tidak disertai dengan pertobatan. Oleh karena itu, mari kita masuk perjamuan kudus dengan pertobatan. Yang kelima, mari datang dengan kasih. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah itu juga telah disembelih, yaitu Kristus. 1 Korintus 5 ayat 7. Kita diundang datang dengan hati yang remuk, tetapi dengan tujuan agar kita pulang dengan hati yang penuh dengan sukacita. Beberapa gereja menyebut perjamuan kudus dengan perjamuan kasih. Karena darah Kristus bukan saja mendamaikan kita dengan Allah, tetapi juga mendamaikan kita satu sama lain. Tubuh Kristus diremukkan untuk memulihkan keretakan di antara jemaat, di antara sanak saudara, di antara anggota keluarga, satu dengan yang lain dipulihkan. Oleh karena itu, kita bisa dianggap sebetulnya menghina meja perjamuan Tuhan kalau kita terhadap sesama serta terhadap saudara tidak bertambah kasih kita semakin dalam setelah kita mengikuti sakramen perjamuan. Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus merupakan sarana pelayanan di mana seluruh indera, tubuh, jiwa, bahkan hidup kita terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, sebelum kita datang ke meja perjamuan Tuhan di dalam ibadah khusus di rumah masing-masing di dalam masa pandemi corona ini, mari kita siapkan waktu sejenak untuk berdoa bagi diri kita sendiri. Mari kita berdoa agar kita dapat mendatangi meja perjamuan Tuhan dengan menguji diri kita, dengan pengertian, dengan kerinduan, dengan pertobatan, dan dengan kasih. Lalu bagaimana teknis pelaksanaan ketika kita melakukan perjamuan kudus di rumah? Kepala keluarga, atau jika di dalam ibadah diikuti oleh keluarga besar, bisa saja oleh anggota keluarga yang tertua. Kepala keluarga atau anggota keluarga yang tertua inilah yang akan melayani seluruh anggota keluarga, membagikan roti dan juga membagikan anggur yang sudah disiapkan oleh majelis jemaat. Dan tentu ini kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita lakukan dengan penuh sukacita. Kita lakukan bahwa perjamuan kudus ini benar-benar akan mendatangkan berkat bagi kita. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang besar bagi kami. Sehingga di dalam situasi saat ini, ketika kami harus beribadah di rumah masing-masing, Engkau memperkenankan kami untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Tolong kami ya Tuhan, supaya di dalam persiapan ini kami benar-benar mendatangkan sukacita bagi kami semua dan juga hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mempersiapkan hati, kami rindu untuk masuk meja perjamuan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, jemaat yang terkasih, selamat mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita untuk masuk meja perjamuan Tuhan pada tanggal 10 Mei 2020 yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.